Tanah kapur atau yang biasa disebut tanah Mediteran merupakan salah satu jenis tanah yang tidak memiliki unsur hara atau memiliki unsur hara namun hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanah kapur Mediteran terbentuk dari bebatuan kapur yang telah lapuk dan hancur. Karakteristik tanah kapur: 1. Tidak memiliki unsur hara. Tanah kapur merupakan jenis tanah yang tidak memiliki unsur hara atau humus, oleh karena itu tanah ini tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Meskipun tidak cocok sebagai lahan pertanian, tanah ini masih bisa berkontribusi dalam bidang pertanian. 2. Sangat mudah dilalui air. Tanah kapur memiliki tanah yang bersifat sangat mudah dilalui air. 3. Terbentuk dari pelapukan bebatuan kapur atau batu kapur yang sudah hancur. 4. Tanah ini hanya berkontribusi sedikit dalam bidang pertanian. Tanah kapur merupakan tanah yang tidak subur karena tidak memiliki unsur hara atau humus. Namun, tanah ini masih dapat berkontribusi dalam pertanian karena digunakan untuk menurunkan tingkat keasaman pada tanah, sehingga akan diperoleh tanah yang netral. 5. Merupakan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati. Meskipun tanah kapur tidak subur dan tidak mendukung untuk perkembangan proses pertanian, namun ada satu jenis tanaman yang cocok jika ditanam di jenis tanah ini. Jenis tanaman tersebut adalah pohon jati. Proses terbentuknya tanah kapur. Tanah kapur terbentuk karena peristiwa metamorfosis organisme laut yang telah mati. Organisme laut yang hidup di dasar laut mengalami proses geologi berupa pengangkutan organisme laut tersebut mengalami proses pelapukan kimiawi sehingga terbentuknya tanah kapur. Kelebihan dan kekurangan tanah kapur. 1. Kelebihan. Pertama, sebagai penurun tingkat keasaman pada tanah pertanian. Tanah kapur mempunyai fungsi dalam bidang pertanian sebagai kelebihan dan kekurangan tanah kapur. Pertama, kelebihan. 1. Sebagai penurun tingkat keasaman pada tanah pertanian. Tanah kapur mempunyai fungsi dalam bidang pertanian sebagai penurun tingkat keasaman pada tanah. Dalam bidang pertanian memerlukan tanah yang netral pada saat akan digunakan untuk menanam sesuatu. Ketika tanah yang akan digunakan terlalu asam, maka dapat diturunkan dengan mengambil sedikit tanah kapur, kemudian mencampurkan pada tanah yang akan ditanami. 2. Bermanfaat untuk tanaman. Kalsium dan magnesium yang terdapat pada tanah kapur sebenarnya merupakan zat yang sangat penting bagi tanaman. Kalsium berfungsi sebagai penyusun dinding sel tumbuhan dan juga berfungsi sebagai penetralisir racun dari dalam jaringan tanaman tersebut. Sedangkan magnesium merupakan komponen dari klorofil yang berperan dalam pembentukan lemak dan juga minyak tumbuhan. 3. Sebagai penghasil pohon jati dengan kualitas super. Kedua, kekurangan tanah kapur. 1. Tidak subur. Karena tanah kapur tidak mengandung unsur hara, maka tanah ini memiliki sifat yang tidak subur. 2. Air dari tanah jenis ini seringkali menimbulkan kerak. Air tanah yang mengandung kapur sangat sering menimbulkan kerak pada tempat-tempat yang digunakan sebagai penampung air, sehingga tempat menampung air tersebut dalam jangka waktu panjang akan dilapisi lapisan kapur yang mempunyai kerak. Ketiga, air rebusan rasanya asin dan mengandung kapur. Satu hal yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang bahwa air rebusan dari air tanah kapur mempunyai rasa asin dan juga mengandung campuran kapur, sehingga air jenis ini akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang.